Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mencoba menjelaskan sedikit ataupun berbagi ilmu terkait dengan hipotesis ya di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Di sini hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang bersifat prediksi ya, baru estimasi sifatnya ataupun dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel ya. Jadi ada variabel yang harus menjadi hipotesis itu minimal dua ya atau lebih ya, minimal dua atau lebih terhadap variabel yang digunakan. Hipotesis itu juga bentuknya jawaban sementara ya, yang akan diuji kebenarannya secara empiris. Ya, empiris di situ terkait dengan bukti-bukti yang didapatkan di lapangan nantinya ya, ataupun kajian-kajian yang ada gitu terhadap variabel yang dimiliki itu ya dari penelitian yang ada. Ada dua kemungkinan dalam pengujian hipotesis, yaitu menolak ya, dugaan itu atau menerima hipotesisnya. Menolak hipotesis artinya bahwa hipotesis tidak betul ya. Menerima hipotesis artinya tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis ya. Tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis, berarti dia menerima hipotesisnya. Perumusan hipotesis itu sendiri berfungsi sebagai yang pertama memfokuskan masalah yang akan kita jalani ya. Jadi kita harus memfokuskan masalah itu melalui hipotesis ini yang masih bersifat dugaan ya. Kalau dia dugaan maka harus ada kajian itulah yang akan kita jalankan, yang mana berbentuk karya tulis ilmiah dan lain-lain. Yang kedua, mengidentifikasi data yang relevan untuk dikumpulkan ya. Jadi data-data itu dikumpulkan sesuai dengan variabel-variabel yang dibutuhkan ya untuk menguji hipotesis ini. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bentuk desain penelitian. Desain penelitian kita modelnya seperti apa? Eksperimen kah gitu ya? Ataupun dari kajian-kajian yang lain yang sifatnya masih bisa membandingkan dari studi literatur yang lain ya terhadap dugaan yang kita punya dan lain-lain ya. Yang keempat, menjelaskan gejala sosial ya, gejala-gejala sosial yang ada ya. Yang mana yang seperti yang saya katakan di awal tadi, gejala sosial tadi baru yang kita lihat ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk sampel yang akan kita jadikan variabel nantinya gitu ya. Kemudian mendapatkan kerangka penyimpulan kita seperti apa ya. Kerangka penyimpulan kita seperti apa nanti terhadap hipotesis ini. Yang keenam, merangsang penelitian lebih lanjut ya. Jadi ada supaya penelitian kita ini terus berkembang ya, grow up sifatnya, tumbuh besar. Jadi harus ada hipotesis, semua dugaan-dugaan itu nanti itu yang disampaikan di awal bisa diterima ataupun bisa ditolak itu hipotesisnya. Sumber hipotesis bisa dari penelitian sendiri, lanjutan dari penelitian kita ya di awal, terus dikembangkan ya. Kemudian biasanya juga penelitian itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang mana adanya hambatan terkait alat dan lain-lain, itu akan menjadi rekomendasi dan menjadi titik duga bahwa hipotesisnya bagaimana ke depannya gitu ya. Kemudian dari teori dan konsepsi ya, teorinya bagaimana, konseptualnya bagaimana ya. Jadi kita lihat ada sumbernya dari situ. Kemudian hasil penelitian terdahulu ya, walaupun itu bukan kajian kita tetapi kajian terdahulu, tapi itu bisa menjadikan variabel pembanding nantinya terhadap dugaan-dugaan kita. Jenis hipotesis ada dua lebih kurang ya. Ada hipotesis penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif dia ya, dinyatakan ya sifatnya ya. Jadi penelitiannya itu sudah ada dugaan yang bersifat pernyataan. Kemudian statistik yang sifatnya hitungan ya terhadap dugaan itu sendiri. Jadi estimasinya lebih konkret ya, lebih nyata. Hipotesis kita kenal ada namanya hipotesis nol nanti, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel.
Jadi tidak adanya hubungan antara dua variabel tersebut atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih gitu. Kemudian ada alternatifnya, hipotesis alternatif yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nanti kita lihat mana kondisinya. Jadi terkait dengan H0 dan H1 atau HA ini juga, itu disebut dengan hipotesis kerja ataupun hipotesis nol. Hipotesis kerja atau H1 atau HA tadi menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Jadi ada jika maka, ada perbedaan antara dengan, ada pengaruh terhadap ya. Jadi bahasa-bahasa kita itu ya ini dia. Misalnya jika begini maka begini ya. Kemudian ada perbedaan antara ini dengan ini. Jadi kemudian ada pengaruh yang ini terhadap ini gitu ya. Maka diuji untuk kita terima ya. Itu dia. Kemudian ada hipotesis nol. Hipotesis nol tadi ada hipotesis kerja yang mana itu merupakan alternatif. Yang nol itu menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan ya. Jadi dia sudah berbunyi tidak ada perbedaan antara bla 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 dengan ini gitu. Tidak ada pengaruh ini terhadap ini. Kemudian diuji untuk ditolak gitu ya. Diuji untuk ditolak gitu. Karena keterkaitan evidence dan lain-lain ya, bukti dan lain-lain misalnya seperti itu. Digunakan umumnya pada penelitian eksperimental hipotesis nol ini. Kemudian bentuk rumusan hipotesis penelitian sangat berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu ada hipotesis deskriptif ya. Kemudian ada hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif. Kita lihat satu persatu nanti ya. Baik, hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang bersifat gambaran ya. Contohnya, berapa lama daya tahan printer X tersebut, misalnya gitu ya. Masalahnya, yang hipotesisnya dugaan kita, daya tahan printer merek X sama dengan 500 eksemplar. Ini H0-nya tadi ya. H0-nya, kondisinya. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan printer merek X tidak sama dengan 500 eksemplar, bisa kurang, bisa lebih gitu ya. Kurang seperti itu. Untuk hipotesis statistiknya ya, yang mana kita bisa hitung nantinya, yaitu berdasarkan sampelnya. Jadi H0-nya mu-nya sama dengan 500 eksemplar atau HA-nya alternatifnya mu tidak sama dengan 500 eksemplar. Jadi bisa tertolak ataupun bisa diterima dari konsep ini. Baru dugaan, maka kita ajukan dengan penelitian yang ada. Kemudian ada hipotesis komparatif, ya merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Contohnya dari rumusan masalah komparatif ya, dari rumusan masalah yang ada itu, bagaimanakah produktivitas alat yang telah diproduksi oleh PTA dan PTB misalnya ya. Jadi membandingkan ya dari dua dengan alat yang bentuknya sama dengan kondisi yang sama ya, lebih kurang gitu ya, tapi diproduksi oleh dua PT yang berbeda gitu. Hipotesis komparatifnya terdapat persamaan produktivitas alat antara alat yang diproduksi PTA dan PTB. Itu H0-nya ya. H0-nya. Kemudian untuk produktivitas alat yang diproduksi PTA tidak sama dengan PTB, yaitu yang alternatifnya. Hipotesis statistiknya berbentuk seperti ini ya. H0-nya mu1 sama dengan mu2. Artinya hasilnya antara PTA dan PTB itu bisa ditolak hipotesis, bisa diterima hipotesis awalnya. Atau HA-nya alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2, berarti kondisinya itu bisa ditolak ya kan gitu kan. Kemudian hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan antara ramahnya pelayanan di bioskop tersebut dengan tingginya minat penonton untuk menonton di bioskop sebesar 30%? Hipotesis asosiatifnya tidak terdapat hubungan ya antara ramahnya pelayanan dengan minat penonton untuk menonton, itu H0. Tidak terdapat hubungan ya. Berarti yang HA-nya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ramahnya pelayanan dengan minat penonton yang meningkat sebesar 30%. HA-nya alternatifnya. Nah, ini H0-nya berarti ρ-nya itu 0,3 ibarat gitu buat. 0,3 berarti ada hubungan. Kalau dia nanti kita jumpai ρ-nya tidak sama dengan 0,3 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti tidak ada peningkatan ya, 0,3. Nah, itu dia kondisinya ya. Nah, berarti dari yang kondisi HA alternatif ini terdapat hubungannya ya. Yang ρ 0,3 ini dari kondisi yang ada tidak terdapat hubungan antara ramahnya pelayanan. H0 ini adakah hubungan antara ramahnya pelayanan di rumusan masalah ya. Nah, itu nanti menjadi diterimanya pernyataan itu ya. Dalam uji hipotesis rata-rata variansi diketahui ya melalui kajian tadi ya, melalui penulisan tadi
tadi ya, adanya perbandingan mu sama dengan mu 0 atau mu tidak sama dengan mu 0 ya. Artinya di sini ada alternatif terhadap variabel 1 terhadap variabel 2, dan variabel 1 tidak sama dengan variabel 2. Kalau misalnya variabel 1 sama dengan variabel 2, itu masuk dalam tahapan hipotesis 0, dan hipotesis alternatif itu mu tidak sama dengan mu 0. Bisa jadi nanti salah satu tertolak ya kondisinya, dan salah satu diterima. Dan bisa dilakukan uji statistika melalui rumusan ini ya. Jadi Z0 sama dengan X rata-rata dikurangkan mu 0 per tau per akar N ya. N ini banyak sampel ya. Mu 0 nanti ini bisa dilihat dalam pengujian statistika. Ada dua jenis pengujian dalam kita menguji statistikanya. Ada pengujian satu arah dan ada pengujian dua arah ya. Bila hipotesis 0, H0, theta sama dengan theta 0 dilawan dengan hipotesis alternatif, H1-nya bisa tetanya kecil dari theta 0 ataupun tadi mu kecil dari mu 0, atau H1-nya mu besar dari mu 0 dapat ditulis sebagai konsepnya seperti ini. Itu dalam dugaan hipotesis ya. Itu hipotesisnya. Akan tapi bila hipotesisnya H0 theta sama dengan theta 0 gitu, dilawan dengan hipotesis alternatif, hasilnya itu H1 tidak mu tidak sama dengan mu 0 atau theta sama dengan theta 0, dinyatakan bentuknya seperti ini. Ya. Jadi nanti ada pengujian satu arah dan pengujian dua arah. Itu kalau dia melalui uji statistik. Baik, ini ada pengujian dengan konsep Z ya. Jadi daerah penerimaan dan penolakan uji dua arah. Nah, yang daerah diterima itu jika dimasuk di dalam varian ini ya, dalam kondisi yang ini. Kalau di luar kondisi yang ini, baik itu di alfa A, alfa per 2 itu dengan negatif Z, dan alfa per 2 berikutnya itu daerah penolakan itu positif Z. Jadi kalau di luar distribusi yang ini, namanya distribusi normal lebih kurang, itu untuk mencari nilai Z-nya ya. Kalau masih di dalam ini kita menghitungnya, berarti dia masih bisa diterima datanya. Kalau di luar dari distribusi ini ya, ini dia minus Z alfa per 2 atau plus Z alfa per 2 itu ditolak kondisinya ya. Ini tadi uji dua arah, yang mana ada posisi pertama dan posisi kedua ya. Kalau untuk pengujian satu arah, tergantung kita mau menguji hipotesanya, itu hanya pada satu bentuk, apakah mengambil dari hipotesis 0 yang pada posisi kiri atau pengujian langsung itu pada posisi kanan ya. Jadi salah satu ya, dari kondisi yang ada. Kalau misalnya hasil kita itu lebih berat ke kiri dari hasil plus Zn ini, misalnya kita menguji yang tipe kanan ini, maka dia diterima. Kalau masih di dalam kondisi yang ini, maka dia ditolak ya. Hubungan paradigma penelitian, rumusan masalah dan hipotesis ya. Misal paradigma penelitian dapat digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk merumuskan masalah. Jadi paradigma penelitiannya ya terkait yang ini. Dan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat pula digunakan untuk panduan dalam pengumpulan dan analisis data. Contohnya begini. Judul penelitiannya hubungan antara kompetensi dosen dengan prestasi mahasiswa. Misal. Paradigma penelitiannya ya. Berarti ada dua, X-nya kompetensi dosen, Y-nya itu prestasi mahasiswa. Rumusan masalah yang terbentuk ya, itu biasanya seperti ini lebih kurang. Bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh dosen tersebut gitu ya. Seberapa baik prestasi mahasiswa yang ada. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kompetensi dosen? Maksudnya bukan gaya ya, antara kompetensi dosen antara kompetensi dosen dengan prestasi mahasiswa, ataupun adakah perbedaan persepsi antara dosen yang kompeten dengan tidak kompeten ya, terhadap mahasiswa teknik dan sosial, persepsi ya terhadap mahasiswa teknik dan sosial. Rumusan hipotesisnya begini lebih kurang, kompetensi dosen yang kurang baik nilainya paling tinggi 60% dari kriteria yang diharapkan ya. Kemudian prestasi mahasiswa yang kurang memuaskan dan nilainya paling tinggi 65% gitu ya. Kemudian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dosen dengan prestasi mahasiswa. Ini yang kita kejar ya, dugaan-dugaannya. Yang D, terdapat perbedaan persepsi antara dosen yang berkompeten dengan tidak kompeten terhadap mahasiswa teknik dan sosial. Ya, jadi dugaan ini timbul dari rumusan-rumusan masalah ini. Ya. Sehingga itu perlu kajian-kajian yang mendalam ya, dengan adanya variabel-variabel yang telah kita miliki untuk menguji hipotesis kita sendiri. Baik, mungkin dari saya itu saja terlebih dahulu mengenai masalah hipotesis, yang mana kesimpulan itu merupakan dugaan, yang mana bisa diterima atau tidak. Bahasa dugaan ini sendiri perlu kajian ya secara kondisi, maka itulah yang akan menjadi
konsep dalam kita mengajukan penelitian. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.